Jadi omongan-omongan dari Syahganda ini murni ini adalah provokasi dan propaganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube dan selamat datang di channel catatan isu, tempat dimana kita berperspektif terhadap isu. Dan untuk kali ini, dalam video kali ini akan kita bahas salah satu berita yang cukup menghebohkan. Kita langsung saja menuju beritanya. Kita sudah ada di katalogika.com. Ada berita relawan Anies Syahganda. Katanya nih, kalau kita menang tangkap Jokowi sekeluarga. Kalau kita menang tangkap Jokowi sekeluarga. Relawan Anies satu ini membuat gaduh sekarang. Kalau kita lihat rekam jejaknya, ternyata Syahganda Nainggolan ini adalah seorang residivis. Pernah terjerat kasus pidana Undang-Undang ITE. Dia penyebar hoax. Dia penyebar hoax. Kita baca beritanya. Pentolan relawan Anies Syahganda Nainggolan serukan tangkap Jokowi sekeluarga, seret ke penjara di pulau terpencil. Tangkap Jokowi dan keluarganya, disampaikan relawan Anies Syahganda dalam video unggahan akun Twitter NKRI @marquez93. Kalau kita berkuasa, kita tangkap Jokowi dan keluarganya. Kita penjarakan mereka di pulau-pulau terpencil biar kena nyamuk malaria, ujar relawan Anies Syahganda, katanya nih. Relawan Anies Syahganda tuding Jokowi dan anak-anaknya merampok uang rakyat. Mana mungkin jualan pisang dan martabak bisa punya uang miliaran, ujarnya penuh kebencian. Kalau kita berkuasa, kita harus selidiki kekayaan anak-anaknya Jokowi, tangkap lalu penjarakan, ujarnya menggebu-gebu. Kita tidak boleh biarkan perampok uang rakyat, kita harus tangkap semua, penjarakan semuanya, katanya. Ungkap relawan Anies Syahganda disambut riuh pendengarnya. Aparat hukum harus bertindak tegas dengan provokasi kebencian yang tidak berdasar dari relawan Anies Syahganda Nainggolan. Sudah selayaknya dia terlebih dulu mencicipi penjara di pulau terpencil. Bahasanya itu sangat mengerikan menurut saya. Betapa kejamnya ketika berkuasa dia mau memenjarakan orang di pulau-pulau terkecil. Kita bukan lagi era Orde Baru yang memenjarakan orang di Pulau Buru. Kita negara yang berdaulat hari ini dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia. Jadi perkataan-perkataan relawan Anies ini, Syahganda ini sudah sangat mencederai nilai-nilai yang sudah kita anut selama ini, yang sudah kita amalkan setiap hari dalam berkehidupan di masyarakat. Betapa kejamnya gitu. Penjarakan mereka di pulau-pulau terpencil biar kena nyamuk malaria. Bayangkan. Saya tahu berita ini dari Twitternya Yusuf Dumdum. Nah, ini Yusuf Dumdum ya. Nah, ini di Twitternya bisa kita lihat nih. Enak aja main tangkap-tangkap. Terus kalau 2024 nyungsep lagi gimana? Jadi perspektifnya dikaitkan dengan tahun 2024 yang kata relawan Anies, kalau kita berkuasa. Kalau pertanyaannya nggak berkuasa, nyungsep lagi itu gimana? Kata Yusuf Dumdum. Dan ini mungkin contoh videonya kita dengar. Tugas kita adalah kalau berkuasa kita tangkap. Kurang begitu jelas ya. Kita lihat. Saya sudah download videonya, kita lihat. Tugas kita adalah kalau berkuasa. Nah, kita ini tangkapin semuanya orang-orang penjara. Kita tangkapin gitu. Mereka ke penjara, ke pulau-pulau buru, pulau apa kita kasih biar nyamuk malaria yang banyak di sana. Kita harus balas ini. Karena nggak boleh orang merampok tanpa ada hukuman, itu bahaya. Bahaya itu. Nggak boleh. Bukan saya dendam atau apa. Tidak boleh kita tidak menghukum. Yang baik
Kita selidiki itu. Bagaimana anaknya Jokowi punya uang ratusan miliar? Diselidikin. Hanya dari jualan pisang. Pisang. Dari jualan apa? Pisang. Martabak. Mas, bagaimana menjual martabak bisa punya uang ratusan miliar? Nah, mungkin. Hah? Iya, makanya mas saya. Jadi supremasi hukum dibenerin, birokrasi dibenerin, orang-orang yang lama yang jahat kita penjarakan semua. Nah itu ya videonya, katanya dia mau penjarakan di Pulau Buru. Tidak ada spesifik saya dengar kata Jokowi, tapi di sana dia spesifik mengatakan anak Jokowi. Dalam artian keluarga Jokowi ini masuk ke dalam pusaran ujaran kebencian yang dikeluarkan oleh Syahganda Nainggolan ini. Jadi kita lihat nanti respon dari masyarakat dan kita akan baca mungkin untuk komentarnya. Kita baca nih komennya dari Antoni Situmorang. Coba-coba aja ganggu keluarga Pak Jokowi biar tahu kau siapa yang kau hadapi, katanya. Ini kan protes karena gak jadi komisaris Pelindo lagi, diganti pas era Jokowi. Jadi memang ada beberapa orang yang sekarang ini menjadi kadrun nih. Orang-orang yang tiba-tiba oposisi dengan pemerintahan kayak Rizal Ramli, dan hari ini si Nainggolan ini tiba-tiba nyinyirin pemerintah, tiba-tiba nyinyirin Jokowi. Ya ternyata ini karena nggak jadi komisaris Pelindo. Kita baca lagi, ini ada dari Newsworthy. Relawan serukan tangkap Jokowi dan keluarga jika Anies menang. Yusuf Dumdum enak aja. Terus kalau 2024 nyungsep lagi gimana? Nah ini beberapa respon yang tadi kita sudah bacakan. Dan kalau kita baca dari media yang lain juga, ada dari RMOL, Anies diminta reformasi akhlak elit bangsa ketika jadi presiden, kata Syahganda. Revolusi mental Jokowi bohong, katanya nih. Jadi narasi-narasi yang dikembangkan oleh Syahganda ini selalu negatif soal presiden. Hal apapun yang berkaitan dengan presiden akan digoreng habis oleh dia untuk bagaimana kemudian masyarakat menilai presiden hari ini itu sangat buruk, sangat jelek gitu. Ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa dia ini adalah mantan napi atau seorang residivis dalam sebuah kasus penyebaran hoax, ujar kebencian. Dan maka ketika dia sudah berstatement seperti ini, maka sudah dipastikan kebenarannya adalah bohong. Setiap ucapan-ucapannya, setiap opini-opininya itu sangat diragukan kebenarannya. Maka saya menganjurkan kepada teman-teman untuk tidak pernah mempercayai orang yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari beritanya nih, masa ada uang pejabat puluhan miliar masih eselon 3, itu sudah sinting, itu bukan individu, itu gerombolan ramai, itu bukan oknum. Itu sudah kejahatan sistematis dan terstruktur dari rezim Jokowi. Ini sudah kejahatan bersama. Betapa fitnah yang sangat kejam kepada pemerintahan Jokowi. Dia banyak sekali menggoreng isu-isu agar bagaimana citra Jokowi itu menjadi jelek. Bahkan kalau di video kita lihat, dia sengaja bilang bahwa anak dari Jokowi, si Kaisang atau Gibran, yang usaha martabak dan pisangnya ini sangat diragukan penghasilannya. Katanya bisa menghasilkan ratusan miliar, ini dicurigai gitu. Padahal dia sendiri sebetulnya, Kaisang sendiri sebetulnya bilang bahwa dia sekarang menjadi penerus usaha dari bapaknya yang sebetulnya tidak boleh untuk mempunyai usaha Pak Jokowi ini. Maka diteruskan oleh anaknya yaitu Kaisang. Maka sangat wajar sekali kalau misalkan punya harta yang besar gitu, karena meneruskan usaha dari bapaknya. Menurut saya, jadi omongan-omongan dari Syahganda ini murni ini adalah provokasi dan propaganda. Jadi itu aja untuk di video kali ini. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.